Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Hirman, ini teman saya dulu di UIN. Di UIN saya suka minta tolong sama beliau karena saya statusnya dosen UIN. Jadi kalau ada urusan kepangkatan beliau yang saya suruh ngurus, tiba-tiba beliau minta tolong saya gantian, pindahkan saya ke Pemda DKI Jakarta. Karena di Jakarta ini sering mendapatkan Lailatul Qadar katanya. Ini paham apa enggak kok ketawa-ketawa ini? Maksudnya katanya, saya juga enggak tahu. Kesejahteraan pegawai Pemda itu jauh lebih baik daripada di daerah lain atau lembaga kementerian lain, apalagi Kemenak. Karena Kemenak itu sudah kadung punya apa yang ditulis itu ikhlas beramal. Jadi ikhlas terus, ya, ya jelas itu. Akhirnya alhamdulillah sekarang menjadi salah satu pejabat di Pemda DKI. Tapi saya bilang jangan ngajak kawan-kawan, nanti repot saya itu. Kalau ada yang mau pindah ke kepolisian, saya dekat dengan Pak Effendi Sirait. Kami pernah kerjasama terutama kemarin di awal-awal Covid. Pengurus wilayah NU DKI Jakarta mengadakan vaksinasi massal itu kurang lebih 80 kali. Bekerja sama dengan Polda Metro DKI. Beliau diantaranya yang PIC-nya, tak penanggung jawabnya acara vaksin massal. Tepuk tangan buat Pak Effendi. Yang kami hormati Ketua Umum GMNU Mas Zain, terutama dari daerah yang jauh-jauh datang ke sini. Mudah-mudahan harlah yang keempat ini melahirkan gagasan-gagasan segar buat generasi muda. Yang saya hormati, tadi ada pembicara dua sahabat saya, Pak Ki Taufik Damas dan Gus Islah, yang nanti akan memberikan kontribusi pemikiran buat kalian semua. Pertama, saya senang sekali, walaupun panitia tadi itu nelpon, saya kebetulan hari-harinya full mengurusi NU di DKI Jakarta. Kalau Sabtu Minggu itu minimal 3-4 tempat harus kita datangi. Jadi hampir mirip dengan Gubernur DKI Jakarta lah kira-kira. Ya. Ini dari malam ya, pulang tadi pagi, kemarin itu berangkat jam 4 pagi. Mengisi acara lembaga penyuluhan dan bantuan hukum. Anak-anak muda, saya menyampaikan kepada mereka yang concern dalam
dunia hukum ada dua tugas pokok. Satu, penyuluhan, yang nomor dua, bantuan. Tapi yang bantuan itu lebih banyak dilakukan, sementara penyuluhannya nggak pernah dilakukan. Oleh karena itu ini tidak balance, tidak seimbang. Justru penyuluhan itu jauh lebih penting agar masyarakat faham tentang hukum yang sesungguhnya. Ini anak-anak muda kadang-kadang saking semangatnya lebih senang untuk mengadukan perkara, lebih senang berperkara daripada penyelesaian tanpa adanya ajuan ke kepolisian atau ke lembaga peradilan. Oleh karena itu saya berharap di situ generasi muda harus betul-betul memberikan penyuluhan. Tidak hanya kepada warga NU tapi penyuluhan kepada teman-teman kita yang di luar. Orang membenci atau melakukan kekeliruan, kesalahan itu bisa jadi karena memang tidak suka dengan kita. Tapi saya yakin itu jumlahnya nggak banyak. Yang lebih banyak justru orang lain tidak paham dengan kita. Perjuangan anak-anak muda itu apa? Perjuangan anak-anak Ansor itu apa? Perjuangan Ibnu itu apa? Mereka tidak kenal. Sehingga di media mereka menghakimi kita. Kenapa menghakimi dengan membuat tadi yang disampaikan oleh Gus Zain? Karena saya meyakini mereka itu belum begitu banyak mengenal dengan kita. Atau mengenal separuh saja. Itu yang membuat mereka kadang-kadang berbuat pelanggaran. Tetapi kalau kita menyampaikan salam kepada mereka, kita melakukan komunikasi kepada mereka, saya punya keyakinan pada saatnya bangsa Indonesia ini akan menjadi NU semua. Tapi ini tidak cukup dengan modal amin yang kenceng atau tepuk tangan yang kencang. Ya. Oleh karena itu saya menyampaikan dalam harlah ini ada dua poin yang harus dipegang oleh generasi muda, yaitu pertama adalah pemikiran, yang nomor dua adalah gerakan. Gerakan dan pemikiran itu harus seimbang. Kalau salah satunya jomblang, gerakannya saja yang kenceng tapi pikirannya tidak jelas, maka teriaknya aja yang kenceng, Allahu Akbar, ngelempar orang, akhirnya dibalas Sami Allahu liman hamidah. Ya. Ini karena gerakannya tidak dibarengi dengan pemikiran. Oleh karena itu saya berharap generasi muda, tadi sudah disampaikan banyak hal tentang penguasaan literasi, digital dan lain sebagainya. Mari generasi muda harus meningkatkan kualitas keilmuan kita. Tanpa itu orang kerjanya marah saja. Tanpa ilmu kita ini marah. Akhirnya marah dilawan marah. Ini bahaya. Nah, oleh karena itu saya berharap betul GMNU harus menjadi contoh antara pemikiran dan gerakan itu sama-sama seimbang. Kalau pemikirannya saja tanpa dibarengi dengan gerakan ya loyo. Ya.
Tapi kalau gerakannya saja tanpa diimbangi dengan pemikiran, ya ngamuan itu. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi selamat untuk mengikuti harlah KMNU. Mudah-mudahan generasi muda NU itu betul-betul bisa berkontribusi tidak hanya untuk warga Nahdliyin, tapi berkontribusi untuk masyarakat, bangsa dan negara. Termasuk yang di luar NU, ayo kita ajak ngomong yang baik, komunikasi yang baik. Sehingga dengan komunikasi yang baik, insya Allah yang tadinya ada ya mungkin gerakan untuk menjatuhkan, menghina NU, menghina bangsa, karena ada komunikasi yang baik, insya Allah lama-lama bosan sendiri dan sadar sendiri. Itulah jauh lebih baik daripada perang, daripada ngamuk, daripada berantem. Diskusi, dialog itu jauh lebih baik. Tunjukkan pemuda atau generasi muda NU itu secara intelektual punya kapasitas yang memadai sehingga mampu berkomunikasi dengan siapapun. Itu saja. Selamat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.